Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Komisi 2 DPR RI menyoroti kualitas para calon komisioner Komisi Pemilihan Umum yang akan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada masa persidangan keempat sebagai ujung tombak demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Komisioner KPU harus memiliki independensi dan integritas yang tinggi. Ditemui saat menghadiri rapat paripurna Dewan baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Irmawan mengatakan para calon komisioner KPU diharapkan memiliki kualitas terbaik dan bekerja dengan integritas tinggi dalam menjalani tugas sebagai pengawal demokrasi. Irmawan menambahkan independensi dan kualitas para komisioner juga ikut mempengaruhi kepada kualitas para peserta pemilu dan calon pemimpin baik di pusat maupun di daerah. Harapan kita kan tentu pertama dari segi kualitas, ya kan, karena kan KPU ini kan pengawal demokrasi. Artinya pertama integritasnya, kapasitasnya harus jelas. Maka kita berharap nanti dari 14 yang lewat dari tim pansel ini nanti akan kita ambil yang terbaik dan itu akan kita lakukan melalui proses fit and proper test di Komisi 2 nantinya. Pendapat senada disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Aceh Hasan Saijili. Aceh mengatakan komisioner KPU harus mampu mengimplementasikan undang-undang pemilu dengan benar pada setiap proses agenda pemilihan umum. Aceh menambahkan integritas para pemimpin baik di daerah maupun di pusat juga dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan pemilunya. Untuk itu para komisioner KPU harus memiliki kualitas, kapabilitas, dan integritas yang baik. KPU harus segera untuk dilakukan fit and proper test begitu. Karena kalau tidak maka pilihannya dua, membahas KPU yang baru atau Presiden mengajukan Perpu terkait dengan perpanjangan anggota KPU yang lama begitu. Tapi saya kira yang lebih baik dalam pandangan saya adalah segera dibahas di Komisi 2 terkait fit and proper test tersebut pada masa persidangan sekarang ini. Panji Danaang TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengoptimalkan kinerjanya, khususnya dalam menghasilkan regulasi maupun peraturan daerah yang mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ditemui saat menerima kunjungan delegasi DPRD Kabupaten Pati dan Badan Musyawarahnya di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Ahmad Junet mengatakan kehadiran rombongan DPRD Kabupaten Pati untuk membahas penyusunan agenda rapat agar rapat yang dilakukan tidak mengalami tumpang tindih. Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan terkait kunjungan kerja di mana pola kunjungan kerja DPR dengan DPRD sangat berbeda. DPR RI memiliki waktu lebih banyak karena dalam 1 tahun reses sebanyak 5 kali. Sedangkan di DPRD hanya 3 kali reses dalam setahun. Ahmad Junet menambahkan banyak agenda kegiatan DPRD yang terkendala. Karena mereka masih diatur dalam PP nomor 16, dalam peraturan tersebut banyak hal yang berkaitan dengan batasan-batasan untuk melaksanakan fungsinya sebagai dewan. Dari DPRD memang ada ya kendala-kendala karena mereka masih diatur dalam PP 16. Itu dan dengan pengaturan PP itu memang ada hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan untuk melaksanakan fungsinya. DPR adalah bagian dari pemerintah daerah. Jadi tidak sama persis dengan DPR RI yang sebagai lembaga legislatif. Ahmad Junet berharap para anggota DPRD dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsinya terkait perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan karena segala persoalan yang ada dalam masyarakat dapat diperjuangkan di parlemen. Jadi ketika pengawasan reses itu betul-betul dioptimalkan. Sehingga apa yang menjadi permasalahan di dalam masyarakatnya itu nantinya bisa diperjuangkan di Dewan. Oke, cukup Pak. Ya. Fitian dan Julian TVR Parlemen melaporkan.
Pimpinan DPR RI secara resmi membuka pameran dan bursa keris nasional dengan tajuk Pameran Keris Nasional, Pameran Keris Bali dan Lombok dalam rangka menambah pengetahuan dan kecintaan masyarakat luas terhadap keris. Benda pusaka Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2005 silam sebagai salah satu karya agung warisan dunia di bidang kemanusiaan. Ketua DPR RI didampingi para wakil ketua DPR membuka secara resmi pameran keris nasional, pameran keris Bali dan Lombok di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta. Wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadlizon mengatakan, acara pameran keris yang diadakan oleh DPR adalah bentuk kepedulian DPR dalam menjaga kelestarian budaya keris yang merupakan salah satu artefak asal Indonesia yang diakui secara internasional oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO sebagai salah satu World Heritage pada tahun 2005 lalu. Menurut Fadli, untuk menjaga komitmen yang diberikan oleh UNESCO tersebut, maka sudah menjadi tugas Indonesia untuk terus melestarikan budaya keris, baik dalam bentuk pameran, workshop maupun pemberian edukasi kepada masyarakat dengan harapan budaya keris dapat terus berkembang di Indonesia. Gitu ya, supaya lebih spesifik. Keris-keris Nusantara ini kan sangat kaya. Kalau dijadiin satu terlalu terlalu banyak gitu ya. Jadi kita ingin membagi secara tematik dari berbagai kepulauan atau daerah-daerah. Senada dengan Fadli, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkestra Fahri Hamzah mengatakan, pameran keris dilakukan untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan yang unik dan beragam. Lebih lanjut, Fahri berharap dengan diadakannya pameran ini, budaya keris bisa terus dikembangkan ke dalam skema industri ekonomi kreatif. Koordinator bidang Kesra hanya mendorong saja supaya budaya kita atau yang disebut dengan heritage kita, ya, kepurbakalaan kita itu harus masuk ke dalam skema industri kreatif. Sebab kalau tidak, kita nggak bisa membiayai preserving atau ngejaga industri atau ngejaga kepurbakalaan kita itu pakai uang negara. Itu harus mulai menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang dibeli. Nanda Oktaviani dan Tri Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.